Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Novita Wulansari, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Bayu Eka Pamudi, Dinda Dwi Pertiwi, Erna Ratnasari, Farida Farohatun, Vina Ayu Lestari, Novi Dwi Kurniawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang koloid. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dengan data pengamatan dan dilanjutkan pembahasan serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pengamatan yang pertama yaitu pembuatan sol FeOH 3 kali dengan warna larutan FeCl3 jenuh berwarna orange terang, warna larutan gelas A1 berwarna kuning muda, warna larutan gelas A2 berwarna orange gelap. Pembahasan. Percobaan pertama yaitu sol FeOH3 dilakukan dengan cara kondensasi melalui reaksi hidrolisis. Pertama, kita harus menyiapkan 2 gelas kimia 250 ml. Gelas yang pertama diisi 50 ml air suling, lalu ditambah FeCl3 2,5 tetes demi tetes. Mula-mula air suling yang berwarna bening ditambah larutan FeCl3 jenuh yang berwarna orange cerah. Hasil akhir campuran berwarna kuning muda menandakan reaksi sudah berlangsung dan terbentuk sol FeOH 3 kali. Untuk gelas 2, diisi dengan 50 ml air suling lalu dipanaskan hingga mendidih. Setelah itu ditambah FeCl3 2,5 tetes demi tetes. Air suling yang dipanaskan awalnya berwarna bening dan ditambah FeCl3 jenuh berwarna orange terang. Dengan hasil campuran berwarna orange gelap menandakan reaksi sudah berlangsung dan terbentuk FeOH 3 kali. Reaksi yang terjadi dalam percobaan ini yaitu FeCl3 plus 32O dihasilkan FeOH 3 kali plus HCl. Saat larutan FeCl3 diteteskan ke dalam air, akan terjadi reaksi antara ion-ion OH- dengan FeCl3 membentuk FeOH 3 kali. Selain itu, FeOH 3 kali yang terbentuk terstabilkan dengan adanya muatan listrik akibat terabsorpsinya ion-ion Fe+. Hal ini menunjukkan bahwa FeOH 3 kali merupakan koloid. Untuk data yang kedua yaitu mengenai pembuatan koloid dengan cara dispersi. Nah, cara dispersi sendiri merupakan cara pembuatan koloid dengan cara memperkecil ukuran partikel dengan cara digerus atau digiling. Nah, di sini dari data pengamatan didapatkan hasil yaitu warna filtrat amilum tanpa digerus itu berwarna putih, sedangkan warna filtrat amilum yang digerus itu berwarna putih keruh. Untuk warna filtrat amilum tanpa gerus yang ditambah dengan I2 berwarna ungu, sedangkan warna filtrat amilum yang digerus ditambah dengan I2 yaitu berwarna ungu pekat dengan sedikit endapan. Nah, di sini perbedaan mulai dari yang sebelum ditambah I2 yaitu sebelum tanpa digerus itu berwarna putih, sedangkan yang digerus berwarna putih keruh. Nah, warna putih keruh sendiri itu merupakan hasil dari banyaknya filtrat amilum yang lolos dari kertas saring, karena filtrat amilum setelah digerus itu ukurannya menjadi lebih halus, partikelnya menjadi lebih kecil sehingga lebih banyak yang lolos dari kertas saring. Selanjutnya yaitu untuk filtrat amilum yang ditambah dengan I2 itu yang tanpa digerus itu hanya berwarna ungu, sedangkan yang digerus itu berwarna ungu pekat dengan sedikit endapan. Nah, sedikit endapan ini merupakan endapan dari partikel amilum yang lolos dari kertas saring, kemudian ditambah dengan I2 sehingga menunjukkan hasil positif yaitu memberi warna ungu pekat dengan sedikit endapan. Percobaan yang ketiga yaitu percampuran larutan kalsium asetat jenuh dan alkohol. Saat larutan kalsium asetat jenuh dicampurkan dengan alkohol, tampak terdapat gelembung-gelembung gas yang bergerak ke atas. Setelah didiamkan beberapa saat, campuran terbentuk endapan dan larutan menjadi jernih. Pembakaran gel. Saat endapan gel dipanaskan, terbentuk gumpalan. Pembahasan. Percobaan ketiga yaitu pembuatan gel. Percampuran larutan kalsium asetat jenuh dengan alkohol 95% menghasilkan gel yang pekat. Kalsium asetat sukar larut dalam alkohol, tetapi mudah larut dalam air. Oleh karena itu, gel kalsium asetat dibuat dengan cara melarutkan kalsium asetat dalam air sehingga membentuk larutan jenuh.
Selanjutnya, larutan jenuh tersebut ditambahkan ke dalam alkohol hingga terbentuk gel. Pada pembakaran gel menghasilkan api berwarna biru yang sangat baik untuk digunakan sebagai pengganti parafin, dan sisa pembakarannya dapat digunakan lagi sebagai kalsium asetat padat. Selanjutnya, percobaan keempat yaitu pembuktian efek Tyndall. Pada praktikum efek Tyndall, larutan FeCl3 dan sol FeOH3 yang disinari cahaya, sinar diteruskan dan dihamburkan. Adanya penerusan penghamburan sinar mengindikasikan larutan FeCl3 dan sol FeOH3 merupakan koloid. Kemudian pada sol As303 dan ketika disinari cahaya pada ruangan gelap, sinar akan diteruskan dan dihamburkan. Juga karena sol ini merupakan koloid, dan pada air suling tidak ada gerakan molekul koloid sehingga tidak ada efek Tyndall. Pada percobaan kelima, yaitu pengaruh elektrolit terhadap koagulasi. Pada percobaan koagulasi, di mana ketika tabung reaksi masing-masing dimasukkan 2 ml sol FeOH3 dan masing-masing tabung reaksi tersebut ditambahkan berturut-turut 1 ml larutan NaCl 1 molar, larutan BaCl 1 molar, dan larutan AlCl 1 molar, sehingga pada NaCl tidak terbentuk gumpalan, sedangkan pada saat ditambahkan larutan BaCl 1 molar, dan perubahan yang terjadi yaitu larutan berubah menjadi keruh. Pada percobaan sol FeOH3 plus AlCl3 terjadi penggumpalan pada detik ke-100. Jika sol FeOH3 ditambahkan AlCl3 yang merupakan elektrolit, maka akan terjadi penggumpalan atau koagulasi. Koagulasi yaitu proses penggumpalan partikel-partikel koloid. Proses koagulasi ini terjadi akibat tidak stabilnya sistem koloid. Sistem koloid stabil apabila koloid tersebut bermuatan positif atau bermuatan negatif. Jika muatan pada sistem koloid tersebut dilucuti dengan cara netralkan muatannya, maka koloid tersebut menjadi tidak stabil lalu terkoagulasi menggumpal. Data pengamatan pada pembuatan emulsi yaitu pemisahan minyak dan air membutuhkan waktu 21 detik. Sedangkan pada percobaan campuran air, minyak, dan sabun setelah 10 menit menghasilkan 2 lapisan, yakni bening atau tidak berwarna dan putih berbusa halus. Percobaan keenam yaitu pembuatan emulsi. Air yang ditambahkan minyak dan garam tidak dapat menyatu atau larut karena perbedaan massa jenis, serta molekul air saling menarik satu sama lain dan molekul minyak saling menempel. Itu yang menyebabkan air dan minyak membentuk 2 lapisan terpisah. Molekul air saling berdekatan sehingga mereka tenggelam ke dasar meninggalkan minyak di atas permukaan air. Air, minyak, dan sabun cair dapat larut karena sabun memiliki sifat di mana kedua ujung strukturnya memiliki sifat yang berbeda. Salah satu ujungnya terdiri dari rantai hidrokarbon asal lemak yang bersifat lipofilik, yaitu tertarik atau larut dalam lemak dan minyak. Molekul dalam sabun cair berbentuk panjang, satu tangan mengikat air dan tangan lainnya mengikat minyak, sehingga dapat menyatu. Percobaan ketujuh yaitu adsorpsi. Pada percobaan adsorpsi, sediakan 2 tabung. Tabung pertama berisi 5 ml air suling dan setengah sendok teh gula aren. Tabung pertama dijadikan sebagai pembanding. Tabung kedua sama seperti tabung pertama, tetapi ditambahkan 14 sendok norit atau karbon aktif dan diletakkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas sambil diaduk. Setelah 10 menit, saring campuran tersebut dan filtratnya ditampung pada tabung reaksi lain yang bersih. Pada hasil pengamatan, warna larutan gula atau tabung 1 berwarna kuning kecoklatan, sedangkan warna filtrat setelah penambahan norit atau tabung 2 jernih tidak berwarna, serta terdapat endapan hitam. Perubahan warna antara tabung 1 dan tabung 2 terjadi karena penambahan norit yang berfungsi untuk proses penjernihan atau pemurnian, sedangkan endapan hitam dikarenakan terjadinya proses penyerapan suatu zat sehingga partikel zat tersebut menempel pada bidang penyerapannya. Kesimpulan: setelah melakukan percobaan ini, praktikan mengetahui beberapa cara membuat koloid, yaitu pembuatan FeOH3 dengan cara hidrolisis, pembuatan koloid dengan cara dispersi, dan pembuatan gel. Selain itu, praktikan juga dapat mengetahui beberapa sifat koloid,
yaitu efek Tyndall, koagulasi, adsorpsi, dan pengaruh emulsi. Terima kasih.